Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga antum semua di dalam kondisi yang sehat walafiat, dan yang paling penting adalah di dalam kondisi yang senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda, Ayahanda yang mengikuti kelas, izinkan kami menyampaikan sedikit motivasi bagi kita semua yang sedang berbisnis syariah, baik itu yang hijrah dari bisnis konvensional maupun orang yang memang baru belajar kemudian bisnis syariah. Itu mudah-mudahan antum semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, izinkan kami menyampaikan sedikit motivasi berkaitan dengan mengapa sih ya seorang muslim itu harus berbisnis syariah. Tentu alasan yang paling pokok ya, alasan yang paling pertama adalah ya, yang paling utama adalah bahwa bisnis syariah itu merupakan satu bentuk pengejawantahan iman ya. Atau dalam bahasa yang lebih mudah adalah bisnis syariah itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama, definisinya adalah keyakinan di dalam hati, lalu ucapan dengan lisan, dan wujud amal dengan perbuatan. Nah, tiga-tiganya ini harus sinkron antara hati, lisan, dan juga perbuatan. Apabila hanya sinkron salah satu saja ya, itu berarti imannya tidak sempurna. Apabila cuman juga dua ya dari tiga tadi, itu imannya juga kurang sempurna. Maka yang paling sempurna ya itu adalah tiga-tiganya dilakukan. Meyakini dalam hati juga, kemudian mengucapkan dengan lisan juga, lalu kemudian wujud atau amal perbuatannya itu juga sesuai dengan keimanan ya. Di antara bentuk wujud yang sesuai dengan keimanan itu adalah seorang muslim, itu seorang mukmin, orang yang beriman itu harus senantiasa merasa dirinya ya, karena kita yakin bahwa Allah itu wujud ya, Allah itu ada, Allah itu memperhatikan ya, maka wajib bagi kita merasakan satu perbuatan ya. Kita harus senantiasa mengamalkan ihsan ya, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setiap tindak tanduk kita itu harus disesuaikan dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salah satu perintahnya di dalam berbisnis ya berbisnis syariah. Ya, di antara larangannya Allah Subhanahu wa taala di dalam bisnis syariah adalah menghindarkan diri dari riba, dari akad-akad yang bermasalah, dari unsur-unsur judi, unsur-unsur maisir dan sebagainya, unsur-unsur yang diharamkan di dalam bisnis syariah. Lalu yang kedua ya, kalau yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah keislaman ya. Seorang muslim itu sebagaimana namanya ya, muslim ya, secara definisi ya, secara definisi bahasa muslim itu kan artinya tunduk patuh gitu ya. Tunduk patuh ya. Kalau dalam makna yang lebih luas ya, tunduk patuhnya kepada apa? Ya kepada syariat ya, kepada syariat. Maka seorang muslim itu sudah wajib, itu sudah otomatis ya, apabila dia menjadi seorang muslim maka dia sudah otomatis setiap tindak tanduknya, perbuatannya itu sudah harus patuh kepada syariat. Senang tidak senang, suka tidak suka gitu. Karena itu konsekuensi dari keislaman kita. Maka di dalam satu kaidah ya, ulama berpendapat ya, mengatakan bahwa al-aslu fil af'alil ibad at-taqayyud bil hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan dari seorang manusia atau seorang hamba ya, seorang muslim ya, itu terikat dengan hukum syara gitu, berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan sunnah, mubah dan sebagainya gitu. Nah, itu semua berkaitan. Maka tidaklah
menjadi seorang muslim apabila dia di dalam bisnisnya itu bukan bisnis yang syariah gitu. Jadi secara logika seorang muslim itu ketika berbisnis ya bisnisnya sudah syariah gitu. Yaitu karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya tidak boleh seorang muslim ya berbisnis ya, muslim nih haji pula, kemudian ya sudah umroh berkali-kali pula, tetapi bisnisnya ternyata bisnis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menjual miras ternyata, atau kemudian ternyata punya bank konvensional gitu. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Ya. Maka harus jelas bahwa menjadi seorang kita belajar bisnis syariah, bisnis kita syariahkan ya, motivasinya yang kedua adalah yaitu konsekuensi Islam gitu. Menjadi seorang muslim itu harus begitu. Itu yang kedua.